Jadi mohon disampaikan nanti kan dengan Pak Ida ya, betapa beliau itu sangat menginspirasi kami semua di usianya yang kalau tidak salah 70 ya. Hampir 80 tahun teman-teman, ya ampun. 80 tahun. Nih coba siapa yang nggak bisa ngedit video? Kalau lo main tati. Sebab dia sampai kursus online. Gimana caranya supaya tetap menjadi milenial? Itu dia. Jangan sampai ketinggalan. Belajar. Lawang Zoom itu murah ya, gak bayar. Tapi ilmu itu susah. Kalau zaman sebelum pandemi, ya kan? Kalau mau ikut-ikut kayak gitu, kursus-kursus bayar, Bo. Nah sekarang Zoom, Gretong. Sekarang kita bisa ngedit ini itu yang tadi lakukan. Saya sangat-sangat takjub dan salut gitu sama beliau gitu ya. Nah, untuk itu saya akan berikan tanda terima kasih beliau kesetiaannya dan menginspiring kami semua dari satu benda yang juga sangat berharga dari Bu Intan. Teman-teman, ini isinya luar biasa loh, harganya memang ya Bu. Ini adalah songket dari mana Bu? Songket tenun dari Buton. Ya, nanti. Ya, ini luar biasa harganya. Yang saya pakai ini Baduy, karena ada papanya. Tapi jauh juga, ini ngambelinnya juga jauh gitu. Yang kita pakai ini ada beberapa tenun juga. Baik. Terima kasih untuk bisa hadir dan mewakili Eyang. Waktu hari ini juga saya salam kenal dengan ibu-ibu di Lions Club. Eyang Ti tadi mengatakan, Indah, please you can mewakili saya untuk menginspirasi. Dan kalau nanti next time, someday, kalau kamu bisa mengikuti saya, please you can go menginspirasi all even you young forever. Eyang Ti dengan tetesan air mata yang baik dia bilang salam terus dengan hormat Ibu Siska dan semua anggota Lions Club. Salam hormat yang dihormati juga Bapak-bapak Presiden Lions. Dan beliau say hello dan terima kasih. Ini salah satu, nanti saya akan sampaikan, ini satu amanah bahwa penghargaan dari Ibu Siska dan semua members Lions Club. Terima kasih Ibu. Terlalu indah dilupakan, terlalu pedih dikenangkan. Setelah jauh aku berjalan dan kau Lion selalu berbuat baik. Tepuk tangan untuk Lion. Betapa hatiku bersedih mengenang kasihmu ya Allah. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan kembali. Everybody all singing, andaikan tema. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang ku temui agar kita seperti Eyang Ti? Tepuk tangan dan doa untuk Eyang Ti. Yaitu sebenarnya kemanusiaan, kemudian tetap menunjukkan perempuan Indonesia yang penuh cinta kasih, yang tidak memaki-maki, yang mendinginkan suasana. Dulu itu cita-cita saya itu, cita-cita kami itu. Kemudian sebelum itu banyaknya kerusuhan yang dibuat oleh emak-emak yang menurut kami tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan keberadaan Indonesia. Kemudian kami merenung, saya sudah merenung dengan berpuasa di masjid,
kemudian Mbak Siska juga sudah di gereja merenung. Kemudian kami untuk meletakkan sebuah nama saja, begitu ya, membedakan antara emak-emak dan bunda saja, saya perlu membaca apa bedanya. Jadi bukan masalah harus berpendidikan tinggi, menurut kami perempuan itu harus mempunyai hal-hal yang lebih tinggi bahkan dari laki-laki supaya rumah tangganya aman. Kalau rumahnya sudah aman, anak-anaknya sudah bisa dididik dengan bagus, pasti masyarakat dengan bagus. Dan yang terakhir, kami tidak menginginkan republik ini sesungguhnya itu caruk maruk karena kita keberagaman kita ini. Jadi republik ini bukan cuman punya satu orang, satu kaum, satu agama, tapi punya semuanya sesuai dengan pendirian bangsa ini. Jadi itu yang kami inginkan. Dan terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah mendukung semuanya. Kami dengan kesibukan tetap selalu bertemu, saya, Bu Rini, Bu Siska, dan saya berterima kasih secara pribadi ke Bu Siska yang berjuang luar biasa, yang luar biasa, apapun itu diterjang dengan yang tidak ada biaya seadanya, semua itu diterjang. Bahkan seringkali beliau ini di istilah saya itu dioyo-oyo, dimaki-maki, pernah ada masanya dimaki-maki di Instagram, dimaki-maki di Facebook dan lain-lain, sampai ada masanya memang memerlukan perlindungan, sampai kita bilang ada masanya jangan keluar rumah gitu, seperti itu. Itulah perjuangan ibu-ibu dan saya bangga untuk itu. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat ibu-ibu kita semua yang cantik-cantik, semangat dan penuh juang. Ibu-ibu Bunda milenial, saya sungguh mengapresiasi kepada ibu-ibu semua bahwa pergerakan perjalanan ibu dalam kegiatan sosial ini sebenarnya sangat mendukung dan sangat disupport oleh Presiden kita, di mana kita harus selalu untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan, mempunyai belas kasih, mempunyai rasa sayang. Nah, di Bunda Milenial ini saya lihat sebagai pembina, saya sungguh mengapresiasi kepada Ibu Siska dan seluruh ibu-ibu yang sudah terlibat di dalam segala kegiatan ini, entah terjun langsung atau mungkin dengan tenaga atau mungkin dengan materi. Marilah kita bergotong royong untuk kesejahteraan kita dan kesejahteraan sesama kita tentunya. Ibu-ibu Bunda Milenial, tidak terasa Bunda Milenial sudah berapa tahun ya Mbak Siska? 2 tahun. Dan kita semua harus bangga dengan Bunda Milenial. Kenapa? Di dalam Bunda Milenial ini kita menunjukkan jati diri kita sebagai perempuan Indonesia, sebagai wanita Indonesia. Kita tidak terpengaruh dengan maaf yang tertutup semuanya, bahkan makan saja susah. Ibu-ibuku yang ku sayangi semua, alangkah nanti kalau kita ketemu yang beliau-beliau seperti itu, kalau kita bisa mengingatkan Indonesia ini indah, Indonesia ini besar. Di dunia luar sekarang Pak Jokowi dihebat-hebatkan, tetapi sayang di dalam negeri justru dikerdilkan. Itu yang kita harus perjuangkan di dalam Bunda Milenial ini. Dan yang terakhir ibu-ibu, kita bangga di relawan, bukan relawan, berkumpulan Bunda Milenial ini kita sah. Kita bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Jadi semua kegiatan apapun kita dilindungi oleh hukum. Jadi bapak, ibu-ibu, mungkin bapak ya, Bunda Milenial ini misal ini kalau mendapat sumbangan, ada donatur yang baik, itu tidak salah karena kita berbadan hukum. Tapi kalau kita hanya membentuk relawan, misalnya Rini sehat tapi saya tidak berbadan hukum, itu saya bisa dipidanakan, saya bisa dipenjarakan. Tetapi Bunda Milenial
kita punya wadah yang sah, yang diakui negara, dan kita berbadan hukum. Saya menambah sedikit ibu-ibu. Ibu-ibu, konstelasi Pilpres sudah mulai terasa. Beberapa waktu lalu saya menjadi bendahara salah satu energi terbaik di negeri ini untuk menjadi capres nantinya. Tapi saya belum berani mengungkap siapa beliaunya. Tetapi saya sudah mendeklarasikan di Bidakara pada hari Sabtu yang lalu. Mohon doanya nanti Bunda Malinial tetap harus mendukung juga, karena ini adalah pilihan Pak Presiden kita, Jokowi. Artinya apa? Artinya pembangunan akan berjalan terus dan tidak akan dipotong, tidak akan digergaji. Indonesia makin jaya. Harapan tahun 2045 Indonesia negara maju akan tercapai. Tapi kalau sampai masuk ke grup sebelah, ya Bapak Ibu tahu semua, kita tidak bisa buat apa, negara ini akan semakin mundur. Makanya ibu-ibu, saya belum berani membuka siapa energi terbaik yang sudah kami deklarasikan dengan yang bersangkutan. Nanti pasti akan kami umumkan di mana akan diumumkan itu oleh Bapak Presiden sendiri, siapa yang layak menjadi energi terbaik di 2024 untuk melanjutkan pembangunan. Sekian dan terima kasih. Kemudian Ibu Febrita, Ibu Ivon, dan Ibu Kencana yang tidak bisa hadir. Jadi di kepengurusan itu ada sekretaris. Nanti sekretaris yang membantu di kepengurusan adalah Ibu Kencana. Ibu Kencana itu sudah senior saya. Beliau itu begitu banyak pengalaman berorganisasi, tetapi karena faktor kesehatan dia akan kendalikan dari rumah, dan bagi saya itu tidak masalah. Jadi nanti Ibu Kencana itu akan dibantu oleh Febri sebagai wakil sekretaris. Tepuk tangan. Lalu bendahara itu nggak boleh satu, berbahaya lah Pak kalau sendiri juga ya. Jadi harus ada beberapa bendahara. Apalagi di dalam rekeningnya Bunda Malinial itu ada dua macam. Ada yang rekening bersama, yaitu ketua dengan bendahara, jadi tanda tangannya bareng-bareng, semua transparan. Satu lagi adalah yang betul-betul atas nama Yayasan Seduh Bunda Malinial. Itu juga sudah ada dalam bentuk giro yang kosong, belum ada kas. Jujur. Tapi mudah-mudahan kita tetap maju walaupun kita masih belum punya kasnya ya. Nah, saya dibantu oleh Ibu Waode Nur Intan sebagai bendahara kedua setelah Kak Fadisa. Beliau adalah teman saya yang sudah lama juga, bertemu di Sedulur Jokowi. Ini rupanya saya gigi 4, dia udah gigi 6, cepet banget kalau jalan gitu. Jadi beliau ini yang akan mensupport kegiatan-kegiatan kita juga nantinya. Nah, kalau secara fisik kadang-kadang Bu Intan agak repot untuk bertemu di kegiatan-kegiatan. Jadi ada Ibu Ivon yang akan membantu di wakil bendahara, itu ya. Jadi Bu Ivon, tepuk tangan. Jadi kepada ibu-ibu inilah nanti yang akan membantu saya untuk mengendalikan ataupun mengurus ya di kepengurusan. Sementara teman-teman yang ada di sini semuanya itu adalah anggota saya yang sangat saya cintai, karena dari 2019 sampai sekarang sampai 2024 maju terus. Untuk itu mensahkan bahwa keberadaan dari teman-teman ini di dalam kepengurusan ada SK yang sudah disiapkan. Jadi nanti yang akan menyerahkannya adalah pendiri, kemudian pembina. Kalau untuk Bu Kencana nanti akan saya titipkan. Silakan Bu Sari. Bu Sari bisa kasih ke Bu Intan.
Coba. Ini hadiahnya luar biasa semua loh. Ada dari Bu Intan, ada juga dari saya. Aduh maaf, masa yang ngasih dapat hadiah? Maksudnya Bu Intan? Gak sah. Lagi Mbak. Yang ngasih ya dia dapat. Ya. Wah. Huruf E. Ada K-nya. Belakangnya A. Ayo, ada E, ada K, ada Eta Konjongian. Oh iya. Ini orang selalu lucky girl. Sekarang dapat lucky draw. Yang kasih harusnya Bu Intan. Karena dari Bu Intan, ini luar biasa isinya. Jangan dibuka dulu. Ntar penasaran. Ya, tepuk tangan. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih waktunya. Saya diberi waktu 10 sampai 15 menit, tapi tidak menutup kemungkinan nanti saya kasih konteks saya kalau diperlukan. Silahkan, 24 jam handphone saya on. Oke. Baik, mungkin sebelumnya saya baru memperkenalkan diri. Saya nama pendek saya Haryanto, nama panjangnya panjang banget memang, jadi nama ringkas saja Haryanto, biasa dipanggil Hari. Pengalaman saya 26 tahun saya di kepala cabang di BRI, itu 18 provinsi sudah kami jelajahi. Jadi saya begitu masuk ke sini saya lihat, aduh itu songket-songket dari ujung timur, ujung barat sampai dengan timur. Tapi saya tidak melihat yang dari Sumba Timur, dari Kaliuda. Kaliuda itu ada 2 songket, hanya 2, satu biru, satu warna merah dari Kaliuda. Ya, karena hanya di desa itu, jadi harganya memang cukup mahal. Ya, dan dia kalau membuat satu desa itu disumpah untuk tidak membocorkan. Kenapa begitu, Pak? Hanya desa Kaliuda itu, Bu. Jadi anggota masyarakat di situ. Baik. Semua nanti bisa pegang tangannya ya.
bagi kita semua. Salam cinta budaya dan salam tenunku Indonesiaku. Saya mau mengajak sedikit yel tenun. Semoga bisa kita sama-sama. Kalau saya bilang tenunku Indonesiaku, jawab juga ya, tenunku Indonesiaku. Ya, saya mau dengar. Katanya semua bunda milenial cinta budaya, tenun Indonesia. Saya pengen lihat semangatnya ada nggak? Ya. Salam tenunku Indonesiaku. Masih lemas, belum makan? Ini namanya kalau orang Betawi bilang gaci. Kita ulang lagi ya. Satu kali lagi, lebih semangat. Salam tenunku Indonesiaku. Mantap. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Puji Tuhan, kita semua berada di tempat yang mulia ini dalam keadaan semuanya sehat-sehat, insya Allah. Amin. Saya mungkin sudah banyak yang mengenal saya. Saya tidak lebih dari pengabdi budaya, khusus spesial di Wastra Tenun Songket Indonesia. Mungkin bisa profil tidak bisa saya sebutkan satu-satu, nanti menghabiskan waktu. Yang jelas saya di sini ingin berbagi dan sharing ilmu mengenai tenun, walaupun tidak bisa secara detail dan panjang, karena kalau kita menjelaskan secara detail tidak habis, kita akan ketemu 7 hari 7 malam nggak bisa pulang nanti. Jadi sedikit yang saya jelaskan mungkin bisa menambah pengetahuan, menjadi edukasi untuk khususnya tentang tenun, sejarah tenun sedikit, tenun songket Indonesia. Saya mulai sedikit ya paparannya sedikit. Kain tenun songket budaya tradisional warisan leluhur bangsa Indonesia sebagai benteng ketahanan sandang dan jati diri bangsa. Secara popularitasnya dan prospek di pasar dunia. Kemudian saya beri judul satu lagi, tenun merupakan harta tak ternilai dan pentingnya sosok pelindung bagi ujung tombak agar tenun Indonesia menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Mungkin slide berikutnya, peran tenun dalam perekonomian masyarakat dan prospek di pasar dunia.